Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali masih bareng Cakra di Aryadit Nabila Electronic Channel guys ya. Oke. Sedikit tutorial kali ini akan coba kita berikan untuk teman-teman ya. Yang akan kita tangani kali ini merek Panasonic ya, seri 43G307 ya, dengan kendala layar bergaris-garis guys ya. Oke, kalian bisa lihat penampakan awalnya seperti apa. Tetap di sini aja di Aryadit Nabila Electronic. Awalnya seperti apa? Nah, ini kita akan coba nyalakan dulu unitnya. Oke. Nah, tampilan seperti ini guys ya. Ini tadi sempat ada display sedikit ya, tapi langsung ada garis-garis yang seperti ini guys. Nah, ini penampakan awalnya seperti ini guys. Mudah-mudahan masih bisa ditangani untuk jenis penyakit yang seperti ini. Oke, lanjut guys ya. Masih di Aryadit Nabila Electronic ya. Ini TV sudah kita bongkar ya. Yang akan kita tangani ini ya, Panasonic ya, TH43G307G ya. Oke, dengan kendala yang seperti tadi ya. Oke, ini dia one board ya. Ini penampakan dari modulnya, dia menggunakan double flexible. Jadi kalau double flexible ini kita lihat di sini, ini tidak ada tikon ya, berarti tikonnya ada di board ya. Oke, untuk teman-teman mungkin pemula harus diperhatikan ya. Jika tikon tidak ada di sini, biasanya kan ada di sini tuh. Nah, ini langsung aja dari mainboard, ada out 2 fleksibel langsung menuju ke papan PCB kecil ini, yang ini ya. Oke, untuk jenis panel yang digunakan ini panel LG guys ya. Oke, biasa kalau LG karakteristiknya seperti ini ya. Nih, ke LG display ya. Oke. Nah, ini yang digunakan di 43G307 ya. Oke, dia menggunakan panel LG. Jadi untuk tikonnya ada sebagian di boardnya ya. Oke ya. Ini dia menggunakan double flexible yang langsung menuju ke panel ya. Oke ya. Oke, kita akan coba untuk step pertama seperti yang pernah kita berikan tutorial sebelumnya ya. Nah, kita akan coba mencabut salah satu atau melepas soket ya dari kedua fleksibel ini. Nanti kita lihat tampilannya seperti apa ya. Karena penyakit yang seperti ini rata-rata itu di layar, bukan dari tikon yang bermasalah guys ya. Oke, karakteristik juga untuk jenis tikon yang seperti ini, karakteristik juga untuk panel jenis ini biasanya kebanyakan dipakai di 43LF, 42LB ya. Itu rata-rata seperti ini ya panelnya ya. Oke ya. Sekarang yang kita tangani ini Panasonic ya. Dia menggunakan layar LG guys. Oke ya. Nah, ini step yang pertama. Karena di situ agak rapat, kita buka fleksibelnya ya. Nanti kita akan buka aja yang di bawah sini aja, yang gampang ya. Oke, jadi kalian untuk pemula itu ndak bingung ya. Oke ya. Oke, kita akan coba dulu step pertama. Kita akan buka dulu untuk fleksibel yang di sebelah sini. Oke, yang kanan dulu kita akan buka. Ini kita lepas dulu. Oke. Oke, Anda juga bisa lepas di fleksibel antara fleksibel 2 ini guys ya, bisa juga ya. Oke, tapi ini cari gampangnya aja yang sebelah sini. Oke. Kita lepas, terus kita coba nyalakan gimana hasilnya ya. Oke, kita lepas dulu, baru kita nyalakan kembali unitnya. Oke ya. Ini standby. Biasanya kalau Panasonic ini dia on sendiri. Nah, ini guys ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Tuh ada garis ya. Nih. Oke, ini juga ada garis-garis penampakan di sini, tuh ya. Nah, ini di sebelahnya seperti ini guys ya. Tuh, kita coba di sebelah ini kayak slow motion ya. Nah, ini biasanya kan logo ini biasanya ya. Biasanya ada no signal tulisannya ya di sini guys ya.
biasanya ada tampilan untuk displaynya no signal. Nah ini hanya segitu aja guys ya. Kita buka, oke ya. Nah berarti ini bermasalah di jalur yang sebelah sini guys ya, sebelah yang saya pegang ini, sebelah kiri dari belakang ya. Oke, tapi ini ada kendala juga tadi pas kita nyalakan, di sini ada garis-garis juga. Oke, nah ini ya. Jadi untuk step biasa yang dilakukan itu seperti ini guys ya. Lepas dulu antara satu fleksibel, kita akan ngelihat apakah keluar gambar atau displaynya. Setelah kita cabut, jadi kita bisa menentukan jalur mana yang bermasalah ya. Ini kita sudah copot, kita pasang ada, tapi itu tampilan yang seperti tadi, berarti untuk jalur sini yang bermasalah guys ya. Oke, nah kemudian kita pasang kembali fleksibelnya, baru kita lepas lagi di bagian sini apakah tetap sama atau ada perubahan. Kita akan matikan dulu, kemudian kita lepas untuk fleksibel di sini, yang di sini kita pasang kembali guys. Oke, lanjut ke step keduanya. Kita akan lepas untuk fleksibel yang sebelah sini, karena tadi sudah kita lepas di sini. Kita pasang kembali, kita lepas lagi di sini. Ini cari gampangnya aja di sini ya, karena di sini terlalu rapat ya, tuh ya. Ini kita lepas, terus kita nyalakan apakah sama ataukah ada display untuk sebelah kanan ya. Kita akan coba nyalakan ini, kita lihat. Oke, standby ya, kita tunggu on-nya. Nah ini guys ya, nih kalian bisa lihat ini tampilannya. Nah itu keluar HDMI ya, HDMI, tapi kayaknya ada garis-garis guys ya. Ini ada garis-garis tipis nih ya, tuh kalian bisa lihat. Setelah ada HDMI tidak ada tampilan sama sekali ya. Nah ini masih ada garis-garis ya, padahal untuk jalur yang sebelah sini itu sudah dilepas guys. Kalian bisa lihat ya, ini sudah dilepas ya. Jadi untuk jenis yang ini ya, walaupun kita sudah lepas, kalau memang jalurnya masih bermasalah, dia pasti ada tampilan yang seperti itu guys. Untuk jenis 43 in ya. Ya, untuk jenis panel yang seperti ini guys ya, kalian bisa lihat jenis panelnya nih. Oke ya, nah itu ternyata kita lihat. Nah ini masih bergoyang untuk jalurnya ya, padahal sudah kita lepas untuk jalur yang sebelah sini ya. Ya, biasanya untuk jenis yang seperti ini rata-rata ya penyakitnya itu bisa layar yang short guys ya. Oke, kita akan cek dulu apakah benar ada layar yang short. Nah ini kita lihat itu displaynya. Nah, itu ada timbul displaynya tapi slow motion ya, tuh. Nah harusnya kalau kita lepas yang sebelah sini ya, karena ini yang bermasalah ya, tadi kan ada tuh ya kelihatan. Nah ini kita pasang, harusnya dia normal guys ya itu, tapi ini tetap bermasalah juga. Indikasinya ini layarnya bisa kena ya di kanan dan kirinya guys ya. Oke, nah itu tetap sama, harusnya di jalur yang kita pasang ini normal gambarnya, setidaknya harus kelihatan normal di sini guys ya. Nah ini tetap ada display, cuma ada garis-garis seperti ini, kalian bisa lihat. Nah itu double juga ya, berbayang. Nah di sini masih ada juga kelihatan, harusnya ini polos sama sekali guys ya. Nah jadi kita akan coba cek layarnya, mudah-mudahan masih bisa ditangani ya. Tapi asumsinya untuk jenis penyakit yang seperti ini 50-50 ya, kadang bisa ditangani, kadang juga tidak bisa ditangani guys. Oke, nanti kita lihat dulu kondisi layarnya. Biasanya kalau untuk jenis yang seperti ini ada layar yang indikasinya terbakar guys ya. Tuh, dari pengalaman sudah sering kali kita kerjain di toko Arya Adit Nabila Elektronik, itu indikasinya pasti ada layar yang short ya, atau layar yang indikasi kebakar. Kita akan lihat dulu ya semua ya, nanti kita pasang kembali, kita cek dulu untuk layar framenya ya. Biasanya kelihatan dari daerah luar itu pasti ada kelihatan. Kita akan coba cek dulu untuk kondisi layarnya guys.
Oke, lanjut ya. Unit sudah kita balik. Untuk kondisi layarnya akan kita cek. Biasanya itu ada jalur-jalur yang terbakar ya. Kita biasanya cek ini di bagian sini guys ya. Nah, ini di bibiran di sini kita akan cek pelan-pelan. Kalian bisa lihat sendiri. Ini biasanya kalau kita nyalakan itu ada panas atau ada bekas polarizer yang terbakar sedikit gitu ya, ada bintik ya. Kita akan coba nyalakan ya, kita cek dulu pelan-pelan. Nah, sini ya, kalian bisa cek ya. Kalian harus perhatikan untuk para pemula, biasanya indikasi layar yang indikasi penyakit yang seperti ini tuh ada di layar yang short ya. Kita akan cek ini, tidak ada ya untuk daerah sini. Oke, ini tidak ada. Kita akan cek di jalur yang sebelahnya. Ini saya pakai lampu dulu untuk penerangan ya. Ini kita akan cek pelan-pelan di sini. Perhatikan di sini dikasih penyakit bawaan ya. Untuk unit yang seperti ini biasanya begini ya, ada yang layar yang short. Nah, ini guys ya, kalian bisa lihat di sini guys. Nah, ini ada polarizer yang terbakar guys. Nah, itu. Nah, benar ya. Jadi bisa dipastikan untuk layar ini mengalami short di panel guys ya, bukan dari Tikon yang bermasalah guys. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Nah, ternyata benar ya. Setelah kita cek, ini kita cek yang lain dulu ke atas. Nih, pelan-pelan keliling sampai sini. Itu tidak ada ya. Setelah kita cek di bagian sini, nih kalian bisa lihat ya, nih guys. Nih, ternyata benar ya. Dikarenakan layar yang short, jadi untuk polarizernya ini ada terbakar ya. Oke, kalian bisa cek di sini guys ya. Nih. Oke, ternyata kalau dari kita bongkar tadi yang sebelah sini benar ya. Kita dari belakang itu untuk jalur yang sebelah sini memang yang bermasalah guys ya. Berarti tebakan benar ya. Ini. Nah, apakah layar ini masih bisa tertolong? Nanti kita akan coba triknya ya. Kalau memang tidak bisa, ya apa boleh buat, karena memang layarnya yang short guys ya, yang harusnya ganti layar. Mudah-mudahan dengan kita sedikit perbaikan, setidaknya masih bisa ditonton ya. Oke, mudah-mudahan aja guys ya. Oke, tuh kalian bisa lihat. Nah, berarti benar ya. Kita akan balik, berarti untuk sebelah sini kita hadap ke sana, berarti untuk sebelah kiri saya itu yang akan kita kerjakan guys. Oke, langsung kita eksekusi kembali guys. Oke, setelah kita balik ya. Nah, jadi untuk yang akan kita kerjakan itu di jalur yang sebelah sini guys ya. Nah, di sini biasa kalau untuk LG di sini ada berapa resistor ya. Ini ada berapa jalur yang akan kita kerjakan. Kita akan coba membuang dulu untuk jalur yang ini. Nah, ini kita akan coba buang dulu seperti biasa. Kalian bisa potong jalur, bisa juga ya, atau juga kita buang dulu untuk resistor yang ada di sini. Tuh ada 6 buah resistor, kita akan buang dulu. Kita akan lihat hasilnya apakah ada perubahan atau tidak guys ya. Oke, kita eksekusi dulu, kita siapkan solderan guys. Oke, setelah kita lepas ya, ada berapa resistor di situ. Oke, itu ada 6 resistor yang coba kita lepas untuk 6 jalur yang sudah kita buang resistornya ya. Oke guys, kita akan coba lihat hasilnya apakah ada perubahan atau tambah parah guys ya. Oke, kita langsung nyalakan. Oke, TV sudah nyala, on guys ya. Oke.
Tadi ada tumbul. Nah ini guys ya. Nah ini sudah kelihatan untuk tidak ada signalnya. Nah tapi seperti kayak slow motion dia itu setelah kita buang ya. Untuk berapa jalurnya ya kita buang resistornya. Nah, ini kalian bisa lihat tuh. Oke ya. Nah berarti memang benar untuk jalur yang kita tangani sebelah sini guys ya. Biasa kalau kita teknisi itu biasa layar ini kita raba-raba dulu ya. Biasanya kalau begini panas guys ya. Nah ini sudah tidak panas. Nah kita akan raba terus pelan-pelan di sini. Nah ini ada panas lagi guys. Nah kalian bisa lihat. Nah ini ada bentuk terbakar ya. Nih. Berarti dua ya. Terbakarnya bukan hanya di sini guys, tapi ada di jalur sebelahnya juga. Nih ini ada kelihatan di sini nah guys. Nah ini panas guys. Nih kalian bisa lihat. Nah ini ada terbakar itu kelihatan ya. Nah berarti memang layar yang sebelah kiri dari belakang ini memang terbakar guys ya. Kemudian masih bisa ditangani guys ya. Oke kalau memang tidak bisa ya apa boleh buat, memang harus ganti layar ya. Karena memang jalurnya memang terbakar sudah guys ya. Nih. Oke. Setelah kita buang resistornya ada di sini, kita akan coba cut kembali untuk di sini guys. Ini ada berapa jalur ya. Sebelahnya ini ada berapa jalur, nanti kita akan potong. Apakah masih sama atau tidak ya. Langsung kita eksekusi kembali guys. Oke lanjut guys ya. Nah ini sudah kita cut, ada sebagian jalur ya. Nah ini kalian bisa lihat di sini. Nah tadi itu ada resistor yang kita buang. Nah kemudian ada berapa jalur yang sudah saya cut. Tuh kalian bisa lihat di situ ya. Tuh saya kerik itu. Oke, maaf kameranya kurang bagus ya. Jadi sampai gitu aja ngelihatnya tuh sudah di cut ya tuh. Oke kita akan coba nyalakan. Dan gimana hasilnya, apa tambah parah atau gimana. Oke bismillah, mudah-mudahan masih bisa ditangani. Oke ini standby, nanti dia on sendiri. Kita lihat dulu, kita cek dulu displaynya di sini untuk HDMI nya. Nah ini ada HDMI nya tuh ya. Kita akan coba lihat hasilnya. Nah ini guys ya, tidak ada signal tapi masih ada garis-garis seperti itu guys ya. Oke, berarti masih slow motion ya guys. Nah mungkin dikarenakan memang parah layarnya ya, karena dia terbakar ya. Oke, bukan hanya yang di sini yang terbakar, tapi ada juga di sebelahnya ya, itu terbakar tadi kecil ya. Oke tapi di sini untuk displaynya sudah ada, tapi masih slow motion nih guys ya. Memang kalau sudah terbakar gini, harapan untuk perbaikannya ya maksimal seperti ini guys ya. Walaupun kita jumper ya seperti biasa itu tidak membuahkan hasil pastinya ya. Karena dari pengalaman rata-rata walaupun bisa, pasti tidak akan maksimal ya untuk jenis ini, dikarenakan dari memang layarnya yang rusak ya. Ya fatal ya. Kalau seandainya masih belum ada yang terbakar, mungkin ada harapan masih bisa dikerjain maksimal ya. Oke, tentunya masih bisa ditonton. Nah ini berbayang ya. Oke, dari slow motion terus berbayang. Ini maksimal untuk kondisinya sudah kita kerjakan, karena memangnya harus ganti layar ya. Tapi setidaknya sudah ada peningkatan ya, yang tadinya blank garis sekarang sudah ada displaynya kelihatan guys ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk jenis yang seperti ini ya, ini untuk para pemula, untuk teman-teman yang mungkin punya panel yang jenis ini, rata-rata penyakit itu dia layarnya pasti ada yang terbakar di daerah layarnya guys ya. Kalian bisa cek untuk di jalur layar, pinggiran layar ya. Kalian pegang-pegang ya, pasti nanti ada yang panas, itu berarti ada yang short ya. Oke, cukup untuk kali ini ya, Cakra tangani untuk jenis Panasonic 43G 307G ya. Oke ya, dengan kondisi yang seperti tadi awalnya ya, ternyata setelah kita kerjakan maksimalnya seperti itu guys. Oke, gitu aja, mudah-mudahan sedikit ilmu ini bisa menjadi
acuan dalam perbaikan untuk mengetahui parah hendaknya layar yang akan kita kerjakan, guys. Oke, terus support channel kami dengan like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Oke, semoga sedikit ilmu ini menjadi amal jariah bagi saya pribadi ya, dan tentunya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, gitu aja, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.